Teman-teman tahu nggak keberadaan Masjid Al-Atiq yang berlokasi di Jalan Masjid 1 Kampung Melayu Besar, Jakarta Selatan adalah peninggalan Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama yang pusat pemerintahannya berada di daerah Banten Lama. Perlu diketahui, Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra Syarif Hidayatullah dari istrinya Ratu Kaurik Anten. Melihat bentuk arsitektur masjid yang berdiri pada abad ke-16 ini, tampak pada atap bangunannya yang bersusun dan lambang panah sebagai simbol bersejarah, seperti beberapa masjid yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, antara lain Masjid Demak, Masjid Sunan Giri, dan Gresik. Nah, berdirinya Masjid Al-Atiq konon bertepatan dengan berdirinya masjid yang berada di Banten dan Karangampel, Jawa Tengah, sehingga dikatakan sebagai cabang masjid yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Namun, masjid tersebut merupakan bangunan yang terakhir penyelesaiannya. Mengikuti perkembangan zaman, masjid ini telah beberapa kali direnovasi. Kendati luas masjid sebelumnya dapat dilihat pada batas keempat tiang yang berdiri kokoh di dalamnya. Pada tahun 1619, ketika VOC masih berkuasa, keadaan bangunan masjid sangat memprihatinkan. Maka, ketika pengikut Pangeran Jayakarta tengah menelusuri Batavia melalui Sungai Ciliwung dengan menggunakan perahu, salah satu rombongan secara kebetulan melihat sebuah bangunan masjid yang tidak terpelihara, bahkan nyaris roboh, sehingga akhirnya rombongan segera memutuskan untuk menetap di wilayah itu, sekaligus memperbaiki bangunan masjid yang telah ada sebelumnya. Keterangan lain yang pernah dituturkan oleh jamaah Masjid Al-Atiq dari generasi ke generasi, konon masjid ini merupakan tempat persembunyian si Pitung dan Jiih, jagoan Betawi yang terkenal karena membela rakyat kecil dan menentang kolonial Belanda saat itu. Setelah melarikan diri dari penjara Meister Cornelis, kini Jatinegara, pada tahun 1890-an, si Pitung dan si Jiih disembunyikan di masjid ini selama berbulan-bulan atas perintah mu'alim atau kiai setempat. Adapun salah satu benda pusaka yang terdapat pada masjid ini adalah tongkat yang berada di dekat mimbar yang biasa digunakan khatib saat khotbah Jumat. Tongkat yang terbuat dari kayu jati tersebut memiliki keunikan dan kisah tersendiri. Nah, ada juga loh beberapa kisah keramat benda pusaka yang terjadi pada masjid ini. Contohnya seperti terjatuhnya seekor burung berbulu buruk ketika hendak melewati kubah masjid yang di atas atapnya terdapat simbol panah yang menghadap ke langit. Beberapa waktu lalu, tepatnya tahun 1996, saat Jakarta dilanda musim hujan deras, Masjid Al-Atiq yang konon pernah disinggah Presiden Soekarno untuk melakukan sholat, pernah mengalami kebanjiran hingga 2 meter lebih, sehingga masjid yang telah berlantai 2 ini menjadi tempat penampungan para penduduk setempat. Akibat musibah itu, tidak hanya bangunan masjid yang mengalami kerusakan, tetapi juga seluruh dokumentasi turut lenyap ditelan banjir. Hal ini dapat dimaklumi mengingat lokasi masjid tidak lebih dari 3 meter dari tepi Kali Ciliwung. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat, Masjid Al-Atiq Kampung Melayu ini sudah banyak direnovasi dan peninggalannya sudah tampak tidak tersedia lagi. Hanya tanah dan bangunannya yang masih kokoh dengan renovasi terbarunya. Jadi, tadi itu adalah penjelasan tentang sejarah Masjid Al-Atiq peninggalan dari Maulana Hasanuddin. Semoga dari video yang kami jelaskan bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.